Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, hari ini saya akan melanjutkan tentang materi yang terakhir di KMP lanjut yang pertama ini, dan materinya berjudul tentang Advanced Clinical Practice for Nurses ya. Jadi ini materi yang ke-13 ya, setelah 12 pertemuan kemarin kita sudah belajar banyak teori, kemudian banyak sampel dari beberapa artikel jurnal ya, bagaimana mengimplementasikan teori yang sudah kita belajar ya. Baik, di pertemuan ini saya punya 37 slide dan nanti akan saya sampaikan secara garis besar sehingga nanti untuk kuliah hari ini tidak terlalu lama untuk materi saya ya. Baik, untuk yang pertama ini saya ingin sharing terkait studi objektif atau tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama adalah able to describe the concept of Banner States of Clinical Competence. Jadi ini ternyata di teori keperawatan ada satu teori yang membahas tentang khusus tentang states of clinical competence. Jadi beliau adalah Patricia E. Banner ya. Kemudian yang kedua adalah able to understand the advanced clinical nursing skill in chronic illness care. Ya. Jadi nanti harapannya setelah kita belajar tentang materi ini, kita paham bagaimana tentang definisi atau mungkin tujuan-tujuan khusus yang memang ada di advanced clinical nursing skill pada layanan penyakit kronis ya. Yang ketiga adalah mampu untuk mengimplementasikan beberapa skill advance ya pada pasien-pasien yang ada di hospital atau di rumah sakit ya. Baik, kemudian untuk outline presentasinya, ini saya punya 4 poin. Yang pertama adalah kita akan sedikit belajar tentang basic konsep dari Banner States of Clinical Competence yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi beliau memang fokus mengembangkan teorinya ya di apa namanya clinical competence. Jadi memang fokus di sana karena memang sekarang banyak sekali teori perawatan dan ada yang fokus di fisik pasien, ada yang fokus di family pasien, ada yang fokus di komunikasi dan sebagainya. Tapi Banner itu beliau fokus pada clinical competence sehingga ketika para perawat yang dia sudah ada di level tertentu itu beliau juga punya skill tertentu seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari pemberian advance clinical care ya. Kemudian yang ketiga ada advance skill of clinical nurses ya, ada apa saja skill yang harus dimiliki oleh para perawat yang dia ada di level advance. Kemudian ada closing remarks gitu Bapak Ibu semuanya ya. Dan mohon maaf ini saya berekam lagi karena tadi ada gangguan sinyal dan sepertinya di Magelang ini ada problem di jaringan sehingga tadi saya sempat keluar dari Zoom dan ini saya recording lagi dari awal Bapak Ibu semuanya ya. Baik, yang pertama ada saya ingin menyampaikan tentang basic konsep. Jadi ini selalu saya sampaikan di awal pertemuan, awal kuliah ya. Jadi ada konsep dasarnya seperti apa dulu ya. Yang pertama adalah tentang healthcare is complex and there is a level of responsibility. Jadi dalam kesehatan itu ada satu hal yang kompleks ya dan ada beberapa level tanggung jawab di masing-masing apa jenjang pelayanan seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan sekarang ini banyak kondisi penyakit-penyakit yang baru ya, yang COVID, kemudian ya jenisnya yang bermacam-macam dan ini butuh satu apa namanya skill khusus yang itu memang akan dimiliki oleh para perawat yang dia ada di level advance gitu ya. Ini memang butuh satu learning, dia butuh satu experience, dia butuh satu belajar yang panjang untuk mencapai level yang advance gitu ya. Kemudian yang kedua adalah when a patient has an acute medical problem, the hospital is expected to provide short term. Jadi ini yang saya yakin sudah banyak dilakukan oleh teman-teman perawat yang ada di hospital. Jadi mereka memberikan satu apa tata laksana yang sifatnya short term atau pendek kayak itu untuk mengatasi gejala akut yang ada pada pasien. Ini bisa kita amati ketika Bapak Ibu semuanya ada di IGD. Jadi teman-teman di IGD sudah memberikan satu layanan yang luar biasa dia dengan pasien-pasien yang ada di hospital dengan memberikan apa namanya dengan berbagai macam tindakan keperawatan yang ada di IGD ya, dari infus kemudian apa terapi respirasi dan itu yang sudah sering kita amati di hospital sehingga ini menjadi apa konsep dari provide short term. Jadi pelayanan tapi dia jangka pendek seperti itu ya. Nah, setelah pasien dia ada di IGD, kemudian dia stabil kondisinya, kemudian pasien dia dipindah ke bangsal ya, kemudian pasien dia sudah terkondisikan, dia sudah diberikan banyak terapi oleh apa nakes, perawat dan dokter, kemudian pasien dia diperbolehkan untuk pulang. Nah, ketika pulang itu pasien dia sudah masuk di long term care atau long term apa treatment gitu ya. Jadi ketika pasien-pasien yang dia masuk di IGD dalam keadaan akut medical problem atau akut nursing problem,
maka dia diberikan short term. Jadi diberikan satu treatment yang dia mengatasi gejala ketika pasien mengeluhkan, ya misalnya sesak nafas atau mungkin pasien dia mual muntah dan sebagainya, diberikan berbagai macam terapi. Nah, ketika pasien dia sudah stabil ada di bangsal, kemudian pasien dia diperbolehkan untuk pulang. Nah, ketika pulang, seringkali pasien dia masih ada gejala sisa yang itu kadang masih dirasakan oleh pasien. Makanya di sini ketika pasien dari sudah dia ada di rumah, berarti ini yang dibutuhkan adalah tentang long term atau continuous care-nya seperti apa. Makanya peran dari keluarga, peran dari komunikasi menjadi satu hal yang sangat-sangat penting ketika pasien akan pulang ke rumah. Karena banyak sekali pasien-pasien yang dia kembali ke rumah sakit dengan gejala yang sama. Jadi dia di bangsal, kemudian dia pulang, jarak sekian waktu, sekian minggu dia balik ke rumah sakit dengan kondisi yang sama. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan oleh pasien dan keluarganya. Bagaimana dia mencegah biar kondisinya dia tidak tidak kambuh gitu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga adalah perawat dia bisa menjadi bisa punya posisi yang sangat kuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan atau kualitas pelayanan kesehatan. Nah, ini yang juga menjadi hal yang sangat penting ya Bapak Ibu semuanya. Karena di mana saja itu perawat punya satu jumlah yang banyak, ya kita masuk rumah sakit yang kita temui perawat, kita masuk puskesmas yang temui perawat. Jadi dia punya posisi yang sangat cukup kuat ya di pelayanan kesehatan. Makanya ini menjadi kesempatan kita untuk mengembangkan profesi keperawatan karena punya jumlah yang sangat sangat banyak ya. Makanya para perawat ya harapannya bisa lebih meningkatkan kompetensinya. Kemudian satu hal yang masih menjadi PR sekarang adalah bagaimana mengakrabkan perawat dengan evidence practice. Ini yang masih menjadi PR ya teman-teman perawat yang ada di hospital gitu ya. Dan kita sering dengar beberapa cerita teman-teman perawat ya di rumah sakit ya kita sudah ini Pak kita sudah susah artikel, bagaimana kita membacanya, bagaimana kita membiasakan untuk membaca artikel dan sebagainya. Ini yang menjadi satu hal yang sering dibutuhkan oleh perawat yang ada di rumah sakit ya. Nah, dari hal-hal seperti ini sebagian kepala ruangan mereka untuk menginisiasi membuat satu meeting ya, rapat pertemuan perawat seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk ada semacam sharing session ya, dengan teman-teman sejawat di rumah sakit, kemudian mereka presentasi tentang artikel terbaru, kemudian tentang hal-hal baru terkait terlaksana penyakit yang ada di hospital atau di bangsal ya. Mungkin di bangsal sedang ada satu kondisi penyakit yang itu sering yang jumlahnya banyak, misalkan hipertensi atau stroke atau mungkin yang sebagainya. Kemudian nanti ada semacam sharing bagaimana menangani simptom pasien X dengan kondisi X itu bagaimana. Dan ini ada yang browsing jurnal, kemudian presentasi, kemudian ada sharing dan sebagainya. Ini bisa meningkatkan kemampuan ilmiah dari profesi kita ya, karena memang perawat tidak bisa lepas dari yang namanya artikel, tidak bisa lepas dari yang namanya evidence practice. Jadi memang dari hari ke hari memang kita harus benar-benar bisa akrab dengan evidence practice seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya, saya ngulang lagi. Jadi saya tadi ingat-ingat wah sampai mana ngomongnya gitu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, sekarang saya coba untuk ingat-ingat lagi Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah Banner. Tadi saya sudah seminggu tentang konsep teori Banner. Jadi Banner itu memberikan satu perumpamaan ya, perumpamaan tentang ini perawat dan pohon. Jadi perawat ketika dia sudah expert itu dia menjadi pohon yang besar, dia banyak daunnya, sehingga dia bisa memberikan banyak manfaat kepada lingkungan sekitarnya seperti itu. Jadi ini permisalan saja gitu ya. Jadi Banner itu merupakan satu eh, ahli ya perawatan yang beliau banyak fokus publikasinya, banyak fokus karirnya atau banyak banyak meluangkan waktu untuk memikirkan karir keperawatan, jenjang karir keperawatan, bagaimana pengembangan di keperawatan gitu ya. Nah, kemudian di sini Banner dia punya lima level dari perawat. Yang pertama ada novice, kemudian ada advanced beginner, ada kompeten, ada proficient, ada expert. Jadi ini masing-masing punya kategori sendiri seperti itu ya. Jadi di sini ada skills, ada skill acquisition, ada reflective practice. Jadi masing-masing dari skill ini, masing-masing level ini dia punya satu kebutuhan, dia ada peningkatan skill dan juga dari reflective practice seperti itu ya. Kemudian untuk di level yang pertama, level yang paling bawah ini, Brenner menyampaikan bahwa perawat yang ada di level novice ini, dia sudah punya pengetahuan tentang teori-teori yang ada di perawatan, baik teori yang ada di rumah sakit atau mungkin yang ada di pasien-pasien. Jadi dia sudah punya
teori. Nah, pasien yang atau mungkin perawat yang ada di level ini adalah perawat yang dia fresh graduate ya, dia baru lulus, dia apa namanya baru lulus dan dia punya banyak pengetahuan, dia punya banyak teori, tapi dia belum punya pengalaman praktek kayak gitu ya. Di no experience with performing learning outcome dan sebagainya. Makanya di sini ketika para perawat yang dia ada di level novice ini, dia masih belum begitu pede, lack of confidence to demonstrate safe practice. Jadi dia masih belum begitu pede, ya, sehingga dia butuh didampingi, butuh diajari, butuh disampaikan kira-kira apa saja yang perlu disiapkan ketika ingin tindakan perawatan tertentu. Nah, ini yang ada di level novice ya. Makanya peran dari para perawat yang kompeten, peran perawat yang expert, peran dari para senior di Bangsal menjadi hal yang sangat sangat vital ketika untuk meningkatkan kompetensi di keperawatan. Ya, jadi ini yang apa namanya yang penting gitu ya. Kemudian yang kedua adalah advanced beginner. Jadi ini seorang yang sudah punya banyak pengalaman, punya teori, punya base of knowledge, kemudian dia juga punya pengalaman ya, tapi dia masih ada di level apa namanya 2 sampai 3 tahun ya pengalaman kerja. Jadi dia dikatakan sebagai seorang yang advance sejak dia lulus sekolah kayak gitu ya. Jadi seorang yang lulusnya tahun 2023 kemudian dia kerja di Bangsal ya, dia kerja di rumah sakit selama 2 sampai 3 tahun ya, dia sampai 2026 itu dia bisa dikatakan seorang yang advance beginner seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang dia sudah mencapai derajat kompeten. Jadi dia punya pengalaman di bangsal yang sama selama 2 sampai 3 tahun seperti itu ya. Dia dikatakan sebagai perawat yang kompeten. Dia sudah pede dengan tindakannya, dia sudah bisa memberikan satu instruksi kepada sejawat untuk memberikan tindakan-tindakan perawatan yang sesuai dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah profesien Bapak Ibu semuanya. Jadi dia profesien, dia adalah satu perawat yang ada di level yang keempat ya. Dia sudah punya banyak pengalaman, dia sudah bisa menerapkan konsep holistik yang ada di teori-teori, kemudian dia juga punya apa namanya pemahaman yang bagus terkait bagaimana menangani pasien-pasien dengan kondisi tertentu. Ya. Kemudian yang kelima adalah expert. Jadi seorang expert itu dia punya dua hal yang penting. Yang pertama adalah seorang dia punya background pendidikan dan dia punya pengalaman. Nah, Banner itu menyampaikan ketika seorang dia sudah sampai di expert, berarti sudah sampai di level master degree. Jadi dia perawat yang dia sudah sampai S2 seperti itu. Ya. Dan dia juga sudah bisa menerapkan tentang konsep holistik, kemudian dia bisa punya satu kompetensi, dia punya apa kemampuan dalam melihat pasien-pasien dalam kondisi yang uh, apa, khusus sehingga dia punya satu suggestion, dia punya saran bagaimana menangani pasien-pasien dalam kondisi tertentu seperti itu ya. Nah, ini yang ada di level yang expert ya. Dan seorang yang expert bisa dalam artian seorang yang mungkin dia sudah spesialis ya di bidang tertentu, kemudian dia punya pengalaman, dia punya gelar dan sebagainya, itu dia masuk di expert sehingga dia sedang menjadi konsultan ya. Cuma di tempat kita di Indonesia masih belum ada pendidikan perawatan yang dia fokusnya di konsultan. Jadi sekarang masih banyak yang ada di level yang apa spesialis atau mungkin perawat yang apa namanya di pendidikan dokter atau mungkin yang lain sebagainya. Tapi setahu saya ya sampai setahu saya ini masih belum ada satu studi atau pendidikan yang dia mengarah ke konsultan seperti profesi dokter. Jadi sudah ada dokter konsultan. Terus sementara perawat masih masih belum ada dan semoga ke depan juga ada satu program khusus yang memang dikembangkan oleh organisasi untuk ada teman-teman perawat yang dia menjadi konsultan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Jadi ini ada tampilan lain dari teori Banner ya. Jadi ada segitiga, yang paling bawah adalah level yang novice, kemudian advanced beginner, ada kompeten, ada proficient. Ini yang disampaikan oleh Banner ya, seperti itu. Kemudian kalau kita ngomongin masalah teori keperawatan, di sini memang ada 4 level Bapak Ibu semuanya. Jadi ada nursing paradigm, ada grand theory, ada middle range theory, dan ada practice level theory. Jadi teori keperawatan ketika dia semakin ke atas, maka dia semakin abstrak. Nah, abstrak dalam artian apa dia butuh penjelasan yang detail ya, karena apa namanya masih belum begitu atau belum dapat diterapkan di level klinis ketika belum ada deskripsinya, sehingga beberapa teori-teori yang masih di level abstrak ya memang dia butuh penjelasan dari apa referensi yang lain sebagainya seperti itu.
Nah, yang paling atas sendiri adalah nursing meta paradigm. Ini adalah apa ya, induk dari semua teori keperawatan. Jadi dia namanya nursing meta paradigm. Jadi ada person, ada nursing, ada health, ada environment. Jadi ketika perawat dia sudah ada di level expert, sudah ada di level advance, ya dia sudah paham ya bagaimana merawat pasien dengan melibatkan atau dengan menggunakan 4 komponen ini. Jadi dari aspek person pasiennya ya, keluarga pasiennya, kemudian dari aspek keperawatannya, tindakan keperawatan, askepnya dan sebagainya, kemudian dari aspek apa keluhan-keluhan dari pasiennya, misalkan simptomnya dan sebagainya, kemudian dari lingkungan. Jadi ini yang menjadi pokok kayak gitu. Nah, banyak teori keperawatan yang dia lahir dari nursing meta paradigm ya. Ada teori yang fokusnya pada personnya, ada yang fokus di lingkungan, ada yang di kesehatan, ada yang di aspek keperawatannya. Nah, Banner itu banyak membahas tentang aspek ini Bapak Ibu, aspek nursingnya, keperawatannya, karir keperawatannya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah level dari grand theory. Grand theory adalah satu teori ya, atau mungkin satu level teori yang dia masih abstrak ya, skopnya luas, kompleks, dan butuh penelitian untuk klarifikasi dari setiap komponen teori. Jadi mungkin terkesan ini ya susah ya, tapi pada dasarnya kalau kita membaca grand teori ya memang ya seperti itu kondisinya ya. Kita butuh deskripsi dari apa namanya, dari penelitian lain, kita butuh deskripsi dari teori yang lain sebagainya, kemudian apa bisa diterapkan, baru bisa diterapkan di lingkungan klinisnya. Nah, contohnya adalah teori selektif Orem, kemudian adaptasi Roy. Jadi ini dua teori yang apa yang masuk dalam materi Grand Theory. Kemudian yang ketiga adalah middle ring theory. Nah, Banner itu dia masuk di middle ring theory karena dia menyampaikan fenomena yang spesifik dalam perawatan dan konsepnya lebih mudah dipahami daripada yang grand theory. Jadi kalau kita membaca teori-teori perawatan ada di grand, ada yang di middle, itu yang cenderung lebih mudah yang ada di grand, di middle ring theory. Kemudian yang terakhir adalah practice level teori. Jadi ini menyampaikan fenomena yang spesifik pada populasi tertentu yang dalam waktu tertentu. Misalnya teori human caring yang Watson. Jadi kalau kita membaca teorinya Watson ya itu sangat praktis sekali. Jadi Watson menyampaikan berbagai macam hal yang dia sebenarnya praktis untuk yang bisa kita terapkan di pasien-pasien kita, gitu ya. Kemudian ada maternal row attainment dari Ramona Mercer dan sebagainya. Nah, sementara itu untuk di Indonesia ini kita punya kayak ini Bapak Ibu semuanya ada kualifikasi ini ya yang sudah dibuat oleh Dikti. Jadi seorang magister itu dia ada di level yang ke-8 ya, level ke-8. Ini jadi apa? Level ahli ya dan sebagainya. Kalau level berapa? Level paling bawah di operator, di level yang kedua di level teknisi atau analis. Sementara itu untuk level yang apa profesi master kemudian doktor itu dia di level yang ahli. Jadi harapannya skill yang dimiliki oleh para teman-teman perawat yang dia sudah selesai S2 itu dia berbeda dengan yang ada di teman-teman yang masih S1. Karena nah bedanya ada di mana? Bedanya ada di kemampuan dalam dia menganalisis atau menggunakan evidence practice ketika apa menjalani praktek yang ada di rumah sakit ya. Jadi perawat yang S2 dia sudah banyak bermain dengan evidence practice gitu ya. Nah, ini skill yang apa diharapkan ada pada eh, apa perawat yang dia ada di magister Bapak Ibu semuanya. Jadi apa ini yang level ke-8 jadi perawat yang ada di magister itu dia bisa mengembangkan ipstek kemudian melalui penelitian, melalui inovasi dan sebagainya ya. Nah, kemudian ini adalah gambar dari banner Bapak Ibu semuanya. Jadi ini beliau adalah Patricia E. Banner yang tadi saya sampaikan di pertemuan yang sebelum sinyalnya error ya, jadi saya sampaikan ini. Ini beliau tahun 1992, kemudian ini apa ada video yang beliau sampaikan tentang bagaimana mengembangkan mengembangkan profesi keperawatan. Jadi beliau ditanya tentang what's your advice for student who wants to lead improvement, ya menyampaikan beberapa hal bagaimana mengembangkan profesi keperawatan ya dari level yang paling bawah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah beliau juga punya ini Pak Ibu punya website yang apa dinamai Educating Nurses with Patricia Ebener. Jadi beliau juga punya satu apa atau mungkin banyak sekali media-media komunikasi yang beliau bikin ya gitu. Dan ini sifatnya adalah pendidikan ya, pendidikan untuk bagaimana mengembangkan profesi keperawatan, kemudian mengembangkan
perawat dari level yang paling bawah sampai dengan level yang paling atas. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah di basic konsep. Jadi ini konsep dasar dari kompetensi ada dua hal Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah potential abilities, yang kedua adalah motivasi. Jadi ketika seorang itu dikatakan kompeten, ketika dia punya dua hal ini, dia punya kemampuan dan dia punya motivasi untuk menggunakan kemampuan itu, gitu ya. Jadi seorang yang hanya punya kemampuan saja tapi dia tidak punya motivasi untuk menggunakan kemampuannya, itu tidak dikatakan sebagai seorang yang kompeten, kayak gitu. Tapi ketika dia punya kemampuan, kemudian dia punya motivasi untuk menggunakan ya ability tadi, ya dia dikatakan seorang yang kompeten seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada perbedaan antara kompeten dan kompetensi. Kompeten adalah satu kemampuan yang didapatkan melalui pengalaman dan juga pembelajaran ya. Jadi ini sudah banyak ya teman-teman perawat yang di hospital yang dia sudah punya banyak pengalaman, kemudian punya banyak pembelajaran, dia sampai jenjang yang S2, S3 dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Jadi ini adalah satu behavioral karakteristik yang didasarkan dari ketertarikan seseorang. Gitu. Makanya teman-teman perawat yang ada di rumah sakit itu ya dia punya kompetensi yang dia berbeda-beda ya, meskipun dia sama-sama ada di satu rumah sakit ya. Makanya dari pihak SDM kemudian pihak dari bagian HRD itu ya harus bisa melihat kemampuan dari masing-masing perawat yang ada di rumah sakit tadi. Kira-kira si A itu dia cocoknya di mana dan sebagainya itu sudah kelihatan. Makanya perawat yang dia sudah lama di bangsal maternitas, kemudian dia pindah di bangsal dalam atau beda, ya dia akan bisa menyesuaikan ya dengan kondisi di rumah sakit. Karena dia sudah paham pola kerja, dia sudah punya experience yang cukup panjang, dia juga sudah punya banyak pembelajaran sehingga dia tidak lama untuk bisa adaptasi ketika dia pindah di bangsal yang lain sebagainya. Ya. Kemudian kompetensi dia adalah salah satu model premise for developing kompetensi. Jadi kompeten adalah salah satu premis itu adalah satu ya bahasa mudanya adalah satu bekal ya untuk mengembangkan kompetensi. Jadi seorang itu ingin bisa bisa dikatakan bisa mengembangkan kompetensi ketika dia sudah punya kemampuan atau dia sudah punya kompetensi seperti itu. Nah, kemudian di sini Fukuda itu atau Fukada itu dia punya satu paper yang judulnya adalah Component of Nursing Competency Bapak Ibu semuanya. Jadi beliau memberikan tiga hal ya, tiga penjelasan tentang ability to understand people and situation, kemudian ability to provide people centered care, kemudian ability to improve nursing quality. Jadi ini yang apa namanya yang disampaikan oleh Fukada. Makanya ketika seorang perawat dia sampai di level yang kompeten, dia sudah sampai di expert, berarti dia sudah menguasai tiga hal ini. Dia paham bagaimana mengkaji pasien, bagaimana menjalin komunikasi yang bagus antara pasien dengan perawatnya atau mungkin yang sebagainya. Kemudian dia juga bisa kolaborasi, kemudian dia bisa improve ya quality nursing care-nya dengan pendidikannya. Dan masing-masing komponen ini itu dia beda-beda poinnya. Kalau yang paling atas dia fokusnya pada kebutuhan pasien ya, kebutuhan pasien, kemudian bagaimana mengkaji pasien, bagaimana mengkomunikasi dan sebagainya. Tapi yang kedua, dia fokusnya pada jenis layanan yang diberikan kepada si pasien dengan practice ethically, kemudian kolaborasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah fokusnya pada pengembangan dari profesi keperawatan. Jadi ketiga hal yang dimiliki oleh perawat yang kompeten ya, gitu. Nah, ini ada satu paper yang baru Bapak semuanya tadi sebenarnya baru sampai sini untuk kuliah kita. Jadi ini ada satu panduan DM yang terbaru dan di sini hal yang menjadi poin penting adalah definisi dari hipertensi. Nah, sekarang hipertensi sudah berbeda ya, sudah berpindah ini ya definisinya jadi menjadi lebih dari 130 mm merkuri sampai dengan lebih dari 80 mm merkuri seperti itu. Ini apa cut off yang baru dari hipertensi. Makanya pasien-pasien yang dengan hipertensi dia dengan tensi yang 135 sudah masuk di hipertensi seperti itu. Ya. Jadi ini poin yang harus kita perhatikan bagi teman-teman yang di IGD ya, kita sampaikan ke mereka kalau sudah ada definisi yang terbaru dari hipertensi.
Nah, kemudian di Indonesia ini ada ini Bapak Ibu. Jadi di KTKI OID itu ada satu regulasi keputusan dari Kemenkes terkait kemampuan atau standar profesi perawatan ya. Dari sini ada 5 hal ya. Ada 5 hal. Yang pertama adalah praktek sesuai dengan etik dan legal dan juga budaya. Makanya para perawat itu harus ya, dia harus paham bagaimana praktek dengan etis, kemudian dia bisa praktek dengan memahami budaya di masing-masing pasien dan sebagainya. Yang kedua, praktek keperawatan profesional. Jadi menggunakan evidence practice dan sebagainya. Yang ketiga adalah leadership dan juga manajemen. Makanya perawat itu kadang dia dari posisi yang ada di manajemen ya, di bagian kepala bidang dan sebagai perawat inap yang menjadi apa namanya pengembangan mereka di sana ya. Yang keempat adalah pendidikan dan penelitian. Ini juga penting karena sekarang juga sudah banyak para perawat yang dia minat di riset, kemudian mengembangkan diri di penelitian dan pendidikan. Ada yang sekolah lagi di S2, ada yang di S3, sebagian perawat di rumah sakit, ada yang sekolah sampai S3 dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah pengembangan kualitas personal dan profesional. Jadi dengan pelatihan dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi 5 kompetensi ASEAN Nursing Common Core kompetensi yang ada di Indonesia. Nah, ketika profesi kita ingin punya pengembangan yang bagus ya, ini 5 hal yang harus ditingkatkan. Jadi praktek sudah etik, kemudian praktek perawatan profesional ya, pemimpinan dan manajemen, kemudian pendidikan dan penelitian, pengembangan kualitas dan juga staf personal dan juga profesional ya. Nah, ternyata Bapak Ibu semuanya, ini saya tadi atau kemarin saya membaca standar profesi perawatan dan barangkali ini hal yang yang sudah kita ketahui bersama dan ternyata keperawatan itu dia punya skill sejumlah 531 Bapak Ibu semuanya. Jadi banyak sekali ternyata skill yang kompetensi kemampuan yang ada di keperawatan tadi 531. Nah, ini untuk vokasi dan profesi. Nah, untuk master dia lebih tinggi lagi levelnya, jadi paling tidak dia bisa melibatkan evidence practice ketika memberikan layanan keperawatan yang ada di sini. Gitu. Makanya di sini dan saya kira hampir tidak mungkin. Saya kira apa namanya hal yang bisa kita capai ya dia dengan menguasai skill 500 sekian skill ya gitu ya dan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita pelajari yang ada di akademik seperti itu ya. Makanya ketika apa namanya para perawat yang dia sudah expert, dia sudah memahami tentang konsep-konsep dasar ya dia akan bisa mudah ketika diminta untuk memberikan tindakan perawatan misalkan dengan perawatan preoperatif, perawatan sirkumsisi, perawatan luka itu dia akan mudah untuk bisa melakukannya seperti itu ya. Jadi ada 531 skill ya gitu dan saya yakin Bapak semuanya di sini sudah menguasai semuanya karena sudah level master sehingga ini bukan hal yang susah untuk dipelajari gitu. Nah, kemudian untuk objektif dan dari advance clinical care ada 4 Bapak semuanya ya. Jadi yang pertama adalah provide diagnosis, treatment, and ongoing management of patient. Jadi ini yang pertama ya makanya perawat yang ada di level advance ya dia sudah bisa mendiagnosa, dia sudah bisa memberikan treatment ya nursing treatment tentunya bukan medical treatment. Kemudian memberikan satu manajemen pasien yang dia ongoing sifatnya. Jadi ketika pasien di rumah sakit dirawat ya dia bisa memberikan pelayanan perawatan yang bagus yang sesuai dengan kondisi kondisi pasiennya. Kemudian yang kedua adalah provide expertise and support to nurses caring for patient. Jadi dia menggunakan kepakarannya, menggunakan skillnya, kompetensinya untuk memberikan suatu layanan yang bagus kepada pasiennya. Yang ketiga adalah membantu pengembangan praktek dan organisasi. Jadi perawat yang level advance itu dia sudah berpikir sampai pengembangan organisasi. Jadi dia tidak hanya berpikir kondisi pasien saja, tapi dia berpikir bagaimana mengembangkan organisasi. Ya dengan berbagai macam kegiatan yang ada ya. Saya kira TPNI sudah banyak membuat kegiatan sehingga ini bisa membantu untuk mengembangkan profesi keperawatan kita seperti itu. Yang keempat adalah memastikan bahwa semua layanan yang ada di hospital itu sudah menggunakan EBP atau artikel ya untuk meningkatkan for best possible patient outcome. Jadi itu yang menjadi kuncinya. Jadi eh, ada 2 hal yang signifikan yang yang menjadi pembeda antara advance dengan yang mungkin perawat yang mungkin belum advance yaitu yang pertama ada dari pemahaman dia terkait bagaimana menggunakan
apa namanya mengembangkan organisasi ya gitu. Yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa semua tindakan itu dia sudah ada dasarnya ya di best practice seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini beberapa langkah dalam implementasi EPP. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah langkah-langkah bagaimana kita menerapkan EPP. Yang pertama adalah mengkaji kondisi pasien dulu ya. Ini menjadi poin yang sangat-sangat penting ya, gitu, Bapak Ibu semuanya. Ya. Makanya perawat yang sudah level advance itu dia bisa dikatakan dia wajib bisa menguasai tentang skill mengkaji kondisi pasien dalam kondisi pasien penyakit apapun dia punya kemampuan untuk mengkaji itu. Yang kedua adalah menanyakan atau bagaimana fokus clinical question ya gitu. Jadi misalkan mengkaji pasien dengan asma, dan kira-kira kebutuhan pasien asma itu apa saja gitu. Yang ketiga adalah acquire evidence to answer the question. Jadi dia berusaha untuk mencari artikel atau jurnal yang dia membahas tentang tadi ya apa clinical question tadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah price, jadi dia mengecek. Jadi setelah dia mengkaji kondisi pasiennya, dia punya clinical question. Yang ketiga dia dapat artikelnya. Yang keempat dia mengecek artikel tadi. Kira-kira bisa nggak sih kita terapkan pada pasien dalam kondisi yang seperti ada di Bangsal gitu. Dan dia mengkaji, dia mengamati, dia membaca dari masing-masing section dari artikelnya, introduction-nya, kemudian metodenya dan sebagainya. Kalau cocok berarti dia apply ke pasien tadi. Gitu. Nah, yang jadi problem sekarang adalah poin 3 dan poin keempat. Jadi bagaimana dapat jurnal, yang kedua dan bagaimana price-nya. Itu yang kadang menjadi problem. Ya, itu yang beberapa waktu lalu kita juga evaluasi ke perawat itu yang mereka keluhkan ya. Bagaimana Pak kita dapat jurnalnya? Oh, kita praktek aja sudah sibuk. Bagaimana kita mencari? Gitu. Nah, ini yang memang perlu untuk didiskusikan oleh teman-teman yang dari Bangsal ya ada sesi khusus tentang bahas artikel menemukan artikel kemudian membaca yang terapkan dia yang harus dikembangkan gitu ya. Nah setelah itu kemudian evaluasi jadi kita mengevaluasi dari penerapan IPP tadi kira-kira sudah efektif belum gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa slide lain Bapak Ibu semuanya jadi yang berikutnya ada advanced level of practice jadi seorang perawat itu dikatakan advance ketika dia punya 4 hal ini. Yang pertama adalah leadership, yang kedua adalah clinical practice, ketiga ada riset, yang keempat ada edukasi. Nah, ini 4 hal yang menjadi pilar dari advance practice ya. Jadi teman-teman yang ada di master degree dia paling tidak menguasai 4 hal ini. Jadi ada leadershipnya, ada clinical practice, ada riset, ada edukasi dan sebagainya. Nah, leadership ini dia adalah fokusnya pada kepemimpinan ya. Perawat-perawat yang master itu seringkali dijadikan sebagai kepala ruangan, kepala bidang, kepala rawat inap itu yang hal yang harus dikuasai sehingga kemampuan dalam leadership, kemampuan dalam mengelola, kemampuan manajemen itu juga sangat diperlukan ketika sudah di level advance gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah clinical practice, jadi sudah punya kemampuan dalam clinical practice yang aman, efektif dan juga person center atau pasien center kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah penelitian ini yang perlu dikembangkan. Sehingga para perawat yang ada di hospital ya dia sudah mulai berpikir bagaimana mengembangkan penelitian. Dan biasanya penelitian-penelitian dia yang ada di sekitar teman-teman tadi, misalkan di Bangsal ada kasus tertentu kemudian diteliti atau mungkin dia dengan case study atau mungkin yang lain sebagainya. Ada banyak metode yang bisa kita coba dalam penelitian ya. Kemudian yang keempat adalah edukasi. Jadi ini yang paling penting ya, gitu. Sehingga edukasi ini menjadi penting karena edukasi dalam advance dia sudah sampai di level yang master degree. Jadi magister atau master of nursing itu dia sudah harusnya dia sudah ada di level yang advance. Ini 4 poin yang menjadi pilar dalam advance practice ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ada leadership, ada clinical practice, ada edukasi dan ada riset gitu ya. Baik, ini ada satu gambar ya semuanya dan menunjukkan bahwa pengetahuan perawat yang dia ada di spesialis dengan perawat yang advance dia berbeda. Nah, perawat yang spesialis dia lebih dalam analisanya ketika dia melihat sebuah kasus ya berbeda dengan perawat yang advance. Makanya teman perawat yang di advance itu dia bisa dikatakan dia punya pengetahuan, tapi
dalam konsep ini pengetahuannya dia lebih tinggi daripada clinical nurse spesialis. Gitu. Makanya perawat spesialis dia sering menjadi konsultan dalam apa? Dalam banyak situasi klinis seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ini saya ada beberapa publikasi update semuanya ya ada di apa namanya yang ada di paper ini similarity difference between advanced nurse practitioner and clinical nurse specialist. Jadi ada beberapa poin yang jadi perbincangan di paper ini tentang bagaimana mengembangkan apa namanya profesi atau membedakan antara advanced nurse dengan clinical nurse specialist ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang berikutnya ini ada hal yang baru saya kira di apa stem cell therapy ya ini hal yang saya kira sangat-sangat baru dan sangat-sangat advance sebetulnya karena harapannya teman-teman perawat bisa memahami konsep ini karena ini sedang dikembangkan dan nampaknya akan menjadi tren perawatan di kemudian hari ya. Kemudian yang terakhirnya adalah ada satu buku, ini adalah buku yang free ya, sebenarnya jadi ini gratis ya, gratis dan bisa di download. Ini membahas tentang peran perawatan dalam aspek SCT, jadi hematopoietik apa jenis stem cell therapy ya. Stem cell terapi yang ini di sini ada disampaikan peran perawat seperti apa gitu ya. Jadi dia apa lebih ke arah edukasi, kemudian injeksi dan sebagainya disampaikan sangat detail di paper ini seperti ya. Baik, saya izin untuk apa, stop share screen, kemudian saya akan sharekan lagi untuk paper-paper yang saya sampaikan ya. Baik, ini adalah beberapa paper yang tadi saya apa namanya saya download ya, semuanya. Oke, ya jadi ini adalah apa artikel yang tadi saya sampaikan intinya di sini ketika seorang itu dia ada di posisi depan berarti dia sudah siap ya dengan semua possibility, semua perkembangan pengetahuan yang ada di hospital dan rumah sakit sehingga dia bisa menyesuaikan diri ya dengan kondisi yang ada di hospital dan sebagainya. Apalagi sekarang dengan kondisi pasien yang dia dengan stem cell ya, dengan pengembangan stem cell itu saya kira menjadi hal yang sangat apa namanya sangat-sangat penting ya. Itu nampaknya kan menjadi tren dalam apa perawatan yang ke depan. Jadi sekarang sudah bermain ke stem cell, jadi terapi-terapi dengan jangkau sel. Jadi pasien-pasien yang dia tidak bisa sembuh, kita tentu dia bisa disembuhkan dengan stem cell ya. Baik, Bapak semuanya saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ini mohon maaf karena saya harus rekaman lagi sehingga ini memang menjadi sangat pendek videonya yang biasanya saya bicara 1 jam penuh ya atau lebih sedikit biasanya. Tapi ini mungkin nggak sampai 1 jam karena saya meringkas beberapa poin-poin penting yang ada di materi saya ya. Dan ini adalah pertemuan yang terakhir dan sehingga minggu depan sudah kita tidak ada kuliah lagi dan mungkin ini bisa menjadi bahan ketika Bapak semuanya sudah kembali ke tempat bekerja bisa menjadi satu refleksi ya, menjadi bahan untuk apa pengembangan profesi dan sebagainya gitu dan apa sebelum saya tutup saya ingin mengucapkan apa mohon maaf jika mungkin selama saya mengajar selama 13 pertemuan ini saya banyak kekurangan, saya punya banyak apa kelemahan ya dalam penyampaian mungkin karena gangguan apa namanya sinyal atau mungkin yang sebagainya atau mungkin karena beberapa hal yang keterbatasan saya sebagai seorang dosen sehingga ini menjadi satu hal pembelajaran bagi kita bersama dalam apa mengembangkan tentang ini ya keilmuan kita seperti ya semuanya. Baik, saya itu yang dapat saya sampaikan dan sekali lagi saya maaf karena ini saya harus ngulang lagi, saya ulang lagi tadi saya sempat ngeblank ngomong apa, kemudian saya ingat lagi dan ini menjadi materi terakhir dari pertemuan kita di KMP lanjut satu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dan nanti akan saya upload di YouTube dan semoga Bapak semuanya bisa memahami dengan apa yang saya sampaikan dan nanti materinya akan saya sharekan dan nanti bisa di apa cross check karena di setiap slide saya sudah sampaikan link ya Bapak semuanya. Link atau referensi ini menjadi menjadi satu apa bahan bacaan kita ketika kita ingin membaca terkait beberapa materi yang saya sampaikan ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan apa selamat menjalankan atau mungkin apa selamat
melanjutkan karir Bapak Ibu semuanya dan semoga diberikan kesuksesan dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.